Baik, selamat malam dan selamat bertemu kembali di video ketiga yang membahas tentang prinsip-prinsip agile. Nah, karena pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip benefit to customer dan benefitnya ke manajemen atau shareholder. Dan sekarang kita akan membahas atau saya akan menjelaskan benefit to employee atau karyawan. Nah, di sini yang pertama ada motivated individual. Nah, jadi motivated individual ini adalah motivasi setiap individu dalam sebuah tim untuk meraih kesuksesan dalam sebuah produk yang akan dirilis dalam sebuah tim atau produk-produk yang akan dirilis. Jadi, untuk itulah tim developer mengembangkan produk secara progresif agar si karyawan tersebut lebih giat lagi dalam membangun sebuah produk tersebut atau dalam pekerjaannya. Nah, awalnya produk tidak terlalu baik, namun setelah mendapat feedback dan belajar lagi, produk yang dirilis semakin lama akan semakin membaik. Sambil mengembangkan produk yang kita rilis, itulah yang dibutuhkan dan tanpa disadari si karyawan akan mendapatkan benefitnya di situ. Dia akan tanpa disadari akan menambah pengetahuan dia dan itulah sebagai benefitnya. Selanjutnya ada working together daily and face-to-face communication. Nah, working together daily ini atau bekerja setiap hari adalah pembisnis dan pengembang harus bekerja setiap hari selama proyek itu berjalan. Dan face-to-face communication adalah interaksi sosial yang dilakukan tanpa adanya teknologi perantara. Interaksi tatap muka diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara kehadiran fisik langsung individu dengan bahasa tubuhnya. Jadi, bekerja setiap hari secara langsung atau tatap muka juga sangat menguntungkan dalam mengembangkan sebuah produk atau bisnis yang akan kita rilis agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lagi. Nah, customer maupun bagi karyawan. Jadi akan memuaskan bagi customer maupun kita sebagai tim individual atau sebagai karyawan. Nanti produk kita akan mengalami, jika tidak dilakukan work together atau face-to-face communication, nanti si produk kita akan mengalami kemacetan dalam pengerjaannya atau akan rusak. Nah, itulah untungnya bagi setiap individu atau karyawan dalam sebuah tim tersebut menerapkan yang namanya working together dan face-to-face communication. Nah, selanjutnya ada self-organizing team. Nah, ini merupakan tim yang mengatur diri sendiri memilih cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan mereka daripada diarahkan oleh orang lain dari luar tim itu sendiri. Jadi, tim yang mengatur dirinya sendiri itu masing-masing individu dalam tim tersebut harus bisa mengendalikan diri masing-masing dalam merilis atau membuat sebuah produk agar lebih terlihat lebih cepat menyelesaikan. Nah, keuntungannya juga dari masing-masing tim atau individu yang melakukan hal tersebut akan lebih menguntungkan dan si customer-nya akan ikut senang karena produknya lebih cepat terselesaikan. Setelah self-organizing team ini, selanjutnya akan ada reflect and adjust. Jadi reflect and adjust ini adalah sebuah produk yang dihasilkan sesuai dengan penerapan yang baik dan kualitas yang memadai. Jadi, reflect and adjust ini adalah refleksi diri dari seseorang atau individual dalam sebuah tim. Bagaimana setiap individu dalam tim tersebut bisa mengintrospeksi dirinya masing-masing. Nah, dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal-hal yang telah terjadi sebelumnya dalam merilis sebuah produk
tersebut, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan yang diambil. Nah, refleksi diri itu bisa membantu setiap individu untuk menjalani pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Setelah reflect and adjust ini akan ada sustainable pace. Jadi sustainable pace ini adalah kecepatan agresif yang tepat di mana tim bekerja sehingga menghasilkan aliran nilai bisnis yang baik selama periode waktu yang ditentukan. Nah, sustainable pace ini adalah tim yang bertujuan untuk bekerja lebih cepat atau kecepatan kerja yang dapat mereka pertahankan tanpa batas. Jadi ini memerlukan penolakan yang tegas dari apa yang sering dianggap kesalahan dalam industri perangkat lunak, jam kerja yang panjang, lembur, atau bahkan kerja malam atau akhir pekan. Dengan demikian latihan-latihan di sini yang artinya melakukan terus-menerus apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya dengan benar-benar, yang merupakan kontrak yang dinegosiasikan antara tim dan manajemen mereka. Paling sekian penjelasan dari video ketiga ini atau benefit to employees. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas. Sekian dan terima kasih.